Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pendidikan, pembangunan, dan tantangan global. Indikator pertama yaitu menjelaskan struktur pendidikan. Struktur pendidikan adalah suatu pengaturan atau hubungan antara unsur-unsur dan elemen pendidikan yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisasi. Struktur dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk kemampuan hidup efektif, menjamin keberlangsungan hidup bangsa, serta membentuk manusia yang berkepribadian dan berkarakter kuat. Struktur sistem pendidikan dimulai dengan pendidikan di TK dan SD, tingkat kedua di SMP atau MTS, tingkat ketiga di SMA, MA, SMK maupun MAK. Sedangkan struktur pendidikan di perguruan tinggi dilakukan di universitas, sekolah tinggi, akademik, politeknik maupun lembaga perguruan lain. Pendidikan tinggi terbagi dalam pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan vokasional. Pendidikan akademik membentuk sarjana dalam disiplin ilmu tertentu selama 4 tahun, dan lulusannya disebut sarjana 1 S1 dapat melanjutkan ke pendidikan sarjana 2 S2 atau pendidikan magister. Kemudian sarjana 2 yang telah memenuhi penilaian dapat melanjutkan ke pendidikan sarjana 3, S3 atau doktor. Pendidikan profesional membentuk sarjana yang menguasai profesi atau spesialisasi tertentu yang diselenggarakan asosiasi profesi bersama perguruan tinggi. 2. Komposisi pendidikan ditinjau dari pembangunan. Pendidikan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling terkait dan saling menentukan. Tidak ada proses pembangunan tanpa pendidikan, dan tidak ada pendidikan yang berhasil tanpa didukung oleh keberhasilan pembangunan. Dari sudut pandang yang praktis, pendidikan dipandang sebagai instrumen sosial untuk pembangunan sumber daya manusia dan membangun kapital manusia, serta meningkatkan produktivitas nasional. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi peningkatan produktivitas pertanian, mengurangi angka kematian, meningkatkan status keluarga sehat dan bergizi, dan indikator kualitas kehidupan lainnya. Bukhari mengatakan bahwa dalam sistem pendidikan yang mendukung kemampuan pembangunan bangsa, sistem harus saling berkaitan secara fungsional. Adapun Amik Al-Humami mengungkapkan secara gamblang betapa kuatnya hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Pendidikan sebagai medium bagi proses transmisi teknologi dianggap sebagai pendorong pembangunan. Secara implisit, hubungan tersebut menekankan pada pembenahan pendidikan dan meminta peran pemerintah yang lebih besar dalam pembangunan pendidikan. Pendidikan dalam pembahasan ini akan digunakan sebagai pendasaran dalam pembangunan, terutama bagaimana memandang dan memperlakukan manusia. Masih dipercaya bahwa pendidikan merupakan pusat pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa, walaupun banyak orang kritis terhadap pola praktik pendidikan. Adapun tujuan pendidikan sendiri secara umum adalah pembangunan manusia seutuhnya. Walaupun pemaknaannya berbeda dari beberapa tokoh pendidikan, di kursus pendidikan biasanya lahir pemaknaan tersebut, yang pada gilirannya timbul definisi pendidikan berbeda. Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia dapat dilacak sejak awal kemerdekaan, walaupun benih-benih semangat pembangunan pendidikan dapat dirunut jauh sebelum masa tersebut. Wajah pembangunan pendidikan dapat kita bentangkan dengan mudah melihat tujuan pendidikan nasional. Apa implikasi pernyataan tersebut di atas dalam bidang pendidikan sebagai kegiatan pengembangan SDM bagi pendidikan nasional? Pertama, haruslah kita melihat bahwa pengembangan nasional itu mempunyai dua dimensi dari manusia Indonesia. Dimensi pertama adalah pembangunan nasional itu untuk manusia Indonesia, dan dimensi kedua adalah pembangunan itu oleh manusia dan untuk manusia Indonesia itu sendiri. Indikator yang ketiga yaitu mekanisme pendidikan, ilmu, dan teknologi.
Perubahan struktur ekonomi dunia mau tidak mau menjadikan perkembangan sistem pendidikan Indonesia, terutama berkaitan pengembangan ilmu dan teknologi, tidak bisa melepaskan diri terhadap situasi itu. Maka, untuk dapat memahami sistem pendidikan Indonesia harus dikaitkan dengan situasi global. Menurut Kebel, ada dua kekuatan teknologi utama yang mendorong proses globalisasi. Kekuatan pertama adalah improvisasi alat-alat komunikasi dan transportasi seperti pesawat terbang, mobil, sepeda motor, kontainerisasi, dan seterusnya yang berdampak pada semakin efektif dan murahnya biaya transportasi. Kedua, yang lebih spektakuler, kemajuan komputer dan teknologi komunikasi seperti sistem digital, teknologi satelit, dan yang paling mutakhir yaitu fiber optis. Dalam konteks pengembangan pendidikan ilmu dan teknologi, upaya strategis nasional dapat dilakukan dengan mengelola penelitian ilmu-ilmu dasar. Penelitian dasar digunakan untuk menunjang pengelolaan bahan dasar yang kaya di Indonesia, seperti diungkap di atas jumlahnya melimpah. Yaitu hubungan pendidikan dan perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang terus-menerus terjadi di Indonesia, menurut masyarakatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki keterampilan yang membuatnya ikut berkembang dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Pendidikan menjadi hal yang penting untuk menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global. Tanpa adanya pendidikan yang bermutu ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan, generasi penerus bangsa tidak akan dapat bersaing dengan masyarakat di dunia yang lebih maju. Pengetahuan dan keterampilan tersebut harus dimiliki oleh generasi penerus pemimpin bangsa, yaitu anak-anak remaja dan pemuda yang mana mereka adalah peserta didik. Hal inilah yang harus menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendiknas. Sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan mutu pendidikan di Indonesia, seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berkarakter inilah yang menjadi salah satu bekal penerus bangsa untuk menghadapi dunia global tanpa terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi. Perkembangan zaman dan arus globalisasi yang terus-menerus di Indonesia akan menjadi pendorong pemerintah untuk terus memperbaiki dan mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia, yang akan mencetak anak bangsa yang mampu bersaing dengan masyarakat dunia luas. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.